Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan atau kasarannya akan sedikit menjelaskan mengenai naskah kuno. Apa itu naskah kuno gitu ya kan? Nah, mari kita tengok penjelasan berikut ini. Oke. Saya ini sambil baca ya, soalnya kan saya juga nggak persiapan, sejujurnya nggak persiapan ini memang. Tapi gini, sebelumnya perkenalan dulu ya kan, soalnya tak kenal maka tak sayang, tapi juga ada yang sudah kenal lama tapi gak sayang-sayang, itu juga ada. Tapi gak apa-apa lah ya. Nama saya Sultan Rawasi dari Prodi Bahasa Sastra Arab 2 dengan NIM 211104030031 ya kan. Oke. Ini songkok. Nah, oke. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu naskah kuno ya kan. Ini agak rame ya, gak apa-apa. Soalnya kan ada cicilan ini cuy. Soalnya saya mau mengerjakan itu jujur gak ada waktu. Saya kan orang sibuk gitu loh. Jadi sulit mau mengerjakan gitu loh. Jadi ya saya kerjakan apa kadarnya ya. Intinya sudah berusaha gitu loh. Masalah kan nanti nilai itu kan masalah Tuhan nanti. Intinya saya sudah ikhtiar insaniyah, katanya kiai saya aja gitu. Intinya ikhtiar insaniyah, insya Allah nanti akan ada hasil yang saya terima. Akan saya menjelaskan mengenai naskah kuno. Menurut Cagar Budaya, menurut Undang-Undang Cagar Budaya nomor 5 tahun 1992 bab 1 pasal 2, yang dimaksud dengan naskah kuno atau yang kita kenal dengan manuskrip ya kan, adalah dokumen dalam bentuk apapun yang tertulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak dan dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun. Jadi memang naskah kuno itu bentuk dokumen apapun gitu loh, baik diketik ataupun enggak. Ini soalnya sambil lihat Piala Dunia ya guys ya. Baik diketik atau enggak, kemudian itu nanti juga berumur 50 tahun. Jadi kalau misal di bawah 50 tahun itu gak bisa dinamakan manuskrip gitu loh. Jadi ada takaran-takarannya gitu loh. Oke, jadi ada takaran-takarannya sehingga kalau misal tidak 50 tahun berarti ya bukan termasuk manuskrip, gitu aja mudahnya. Ini menurut undang-undang ini. Jadi belum pendapat ahli, belum itu. Ini masih menurut undang-undang. Maksudnya masih menurut buku pedoman budaya warga Indonesia lah kasarannya gitu. Menurut Wirayanti ini merupakan salah satu salah satu ilmuwan dalam bidang budaya Indonesia. Beliau mengatakan bahwa naskah kuno adalah hasil tulisan yang berisi informasi mengenai budaya bangsa yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau menurut Wirayanti ini itu bedanya loh ya. Kalau undang-undang tadi kan mengatakan baik ditulis tangan ataupun dicetak. Nah, tapi kalau menurut Wirayanti ini itu ditulis tangan yang mempunyai nilai penting bagi masyarakat. Jadi menurut Wirayanti ini manuskrip itu memiliki hal-hal yang pada dasarnya itu penting. Ada rahasia-rahasia tersembunyi yang tidak semua orang tahu gitu loh. Soalnya yang tahu dengan bahasa Banda Masuk kan kita ketahui sama bahasa Banda Masuk itu aneh gitu loh ya kan, bahasa orang dulu. Sedangkan
gua yang termasuk orang-orang sekarang itu mana bisa memahami gitu loh. Gitu. Kasarannya seperti itu kan. Jadi gitu. Kemudian naskah kuno ini, kalau Indonesia kan biasa lah, orang Indonesia itu bilangnya naskah kuno gitu ya kan orang-orang kuno gitu loh. Naskah kuno atau yang bahasa Inggrisnya itu disebut manuskrip. Jadi manuskrip itu bukan bahasa Indonesia loh ya. Manuskrip itu bahasa Inggris, bahasa serapannya manuskrip bacanya manuskrip sih kayaknya gitu sih. Soalnya saya kurang bisa bahasa Inggris itu rame-rame. Dan dalam bahasa Belanda disebut handscript. Nah ini kenapa kok disebut handscript? Karena manuskrip ini atau handscript ini tuh ditulis tangan. Memang ciri khasnya dari manuskrip ini ditulis tangan. Gak ada, soalnya dulu tuh gak ada print-printan. Print-printan itu baru ada tahun kemarin-kemarinan ini loh. Kemarin-kemarin ini gitu. Soalnya kan kalau modern ini semua hal kan sudah mudah dicapai, sudah mudah, jika informasi upload di internet semua orang bisa tahu. Beda dengan manuskrip. Jadi manuskrip itu kayak gambaran mengenai kehidupan orang zaman dulu gitu loh. Yang mana kan dulu belum ada kamera, belum ada perekam audio gitu ya kan. Jadi memang sulit untuk dijelaskan gitu, memang sulit gitu loh. Sehingga untuk manuskrip sendiri ini memang harus ditulis tangan gitu loh, dan memiliki nilai-nilai yang tidak semua orang tahu. Makanya manuskrip itu rata-rata yang memiliki orang-orang tua yang sudah hampir sudah mau menjemput ajalnya gitu. Kita pakai bahasa yang halus kalau masalah nggak boleh yang tidak itu nggak boleh gitu. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun. Nah makanya kalau kita sering menemui manuskrip kan rata-rata manuskrip itu kertasnya sudah lusuh, sobek dan lain-lain gitu ya kan, sudah lusuh, sobek dan lain-lain gitu. Memang karena itu manuskrip yang dicari itu kelusuhan, kesobekan itu, yang mana hal itu menyebabkan ada efek-efek kayak kuno gitu lah ya kan. Makanya disebut banyak naskah kuno yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, makanya itu kadang dalam manuskrip itu handscript naskah kuno itu terdapat rahasia orang zaman dulu gitu loh. Maksudnya rahasia ini bukan yang enggak, misalnya cara kesehatan atau cerita-cerita nabi yang menggunakan bahasa Melayu gitu ya kan. Nah, ada nyamuk. Sorry. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada 3 jenis manuskrip ya. Di antaranya yaitu manuskrip Islam. Apa itu manuskrip Islam? Apakah manuskrip yang berisi tentang agama Islam? Adalah manuskrip yang ditulis dengan huruf Arab yang berbahasa dan tulisan Arab. Nah, jadi manuskrip ini memang tulisannya full Arabiyah, bil lughatil Arabiyah. Tuh. Yang kedua manuskrip Jawi, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi berbahasa Melayu agar sesuai dengan aksen Melayu, diberi beberapa tambahan fonim. Jadi Arab, tulisannya itu pakai Arab tapi menggunakan bahasa Melayu gitu loh. Misal atu misalnya gitu. Yang ketiga yaitu manuskrip Pegon, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Baton, Banjar, Aceh dan lainnya. Nah, ini adalah manuskrip yang tulisannya Arab tapi menggunakan Pegon, kayak baca-baca kitab kuning itu kan terjemahnya pakai misal utawi, iki, iku, bab. Nah, misalnya kan seperti itu. Itu mengenai manuskrip naskah kuno gitu. Sebenarnya saya juga tahu mau menyampaikan apa. Intinya saya mohon maaf banget apabila biar resmi saya pakai songkok.
Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam apa yang saya sampaikan. Saya rasa saya sudah berusaha untuk membuat, meskipun memang ini videonya abal-abal, tapi ada persiapan lah sebelum saya take video ini, ada persiapan gitu loh. Ini saya sudah berusaha sebaik mungkin, meskipun tidak baik, tapi ya baiklah. Tapi tolong Bapak nilai, saya bukan nilai, maksudnya hargai apa yang telah kita buat gitu ya. Insyaallah apa yang telah sampaikan ini dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi anak-anak kita kelak. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.